Oke, kali ini kita akan masuk ke materi trigonometri yang ketiga, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri di sini kita menggunakan segitiga siku-siku. Jadi misalkan saja kita gambar di sini segitiga siku-siku, di mana suatu segitiga memiliki 3 sudut, 1, 2, 3. Salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yang mana besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita beri nama, misalkan ini segitiga A, B, C. Nah, ini disebut dengan sudut A, disebut dengan sudut B, disebut dengan sudut C. Lalu sisi-sisi yang di hadapan sudut. Di hadapan sudut A, nah ini kamu perhatikan, di hadapan sudut A adalah sisi BC. Sisi BC kita misalkan dia dengan sisi A kecil. Lalu di depan sudut B, yaitu sisi AC, ini kita sebut dengan sisi B kecil. Jadi panjangnya AC itu sama dengan B kecil. Lalu di hadapan sudut C, ini adalah sisi AB, kita beri nama sisi C kecil. Nah, dari sini kita punya 3 sisi, yaitu AB, BC, dan CA. Sudah kita beri nama sisi AB dengan C kecil, sisi BC dengan A kecil, sisi AC dengan B kecil. Nah, teorema yang terkenal pada segitiga siku-siku yaitu teorema Pythagoras. Nah, di mana teorema Pythagoras ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi-sisi yang tegak, mana sisi yang tegak ini? C dan A ini sisi yang tegak karena saling siku-siku. Lalu di sini ada sisi B, dia adalah sisi yang bagian miring. Oke. Nah, segitiga siku-siku memiliki teorema Pythagoras yang mana dirumuskan dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, nilainya adalah B kuadrat. Itu kalau B. Kalau misalnya kita mau mencari A kuadrat letaknya di sini nih A. Nilainya adalah B dikurangi C, yang bagian miring, B kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan bagian C kuadrat sama saja dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, seperti ini. Jadi kalau mau cari yang sisi miring, dia ditambah. Kalau sisi tegak, dia dikurangi. Yang miring dikurangi yang tegak. Ini adalah teorema Pythagoras yang telah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini misalkan saja kita punya suatu sudut. Kita sebut dengan sudut A. Nah, ini kita beri nama di sini misalkan sudut theta. Kita punya suatu sudut theta. Nah, sudut theta ini menghadap sisi A. Sisi miringnya B dan di sebelah sisi C. Jadi misalkan saja ini kita gambar lagi. Ini akan kita gambar lagi di sini. Nah, kita akan buat perbandingan trigonometrinya. Kita bisa mengetahui nilai dari 1, nilai dari sin theta. Kita bisa juga mendapatkan nilai dari cos theta. Kita juga bisa mendapatkan nilai dari tan theta. Trigonometri selain sin cos tan, ada juga kebalikannya, sin adalah kosekan theta. Lalu ada sekan theta, dan yang terakhir ada kotan theta. Nah, ini theta ini adalah sudut. Sudut di sini adalah sudut CAB atau sudut theta, ini sudut A besar. Nah, sekarang di sini aturannya adalah pertama, kalian perhatikan sudut tetanya.
Sudut theta menghadap sisi A. Berarti sisi A adalah bagian depan dari sudut theta. Nih, bagian depan. Kita akan singkat dengan D. Lalu kalau kita perhatikan, sisi C ada di samping sudut theta. Jadi kita beri nama ini sisi samping. Samping sudut theta. Ini kita beri nama samping, sa. Lalu sisi B terhadap sudut theta dia adalah sisi miringnya. Dan kita beri nama miring. Sisi miring atau kita akan singkat dengan mi. Nah, aturannya seperti ini. Sin theta nilainya adalah depan per miring. Ini adalah depan per miring. Sisi depan per sisi miring. Di mana sisi depannya adalah sisi A, sisi miringnya adalah sisi B. Lalu cos theta rumusnya adalah sami, samping per miring. Samping adalah sisi C, miring adalah sisi B. Berarti nilainya adalah C per D. Tan dirumuskan dengan desa, depan per samping. Depan sisi A, samping sisi C. Nah, kalau kosekan adalah kebalikan dari sin, berarti tinggal dibalik aja. Kalau sin adalah depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Tinggal dibalik B per A. Sekan, kebalikan dari cos, berarti miring per samping. Nilainya adalah B per C. Dan kotan theta, samping per depan. Nilainya adalah C per A. Nah, seperti ini. Oke, sekali lagi. Jika segitiganya sama, tapi sudut yang dicari misalkan bukan theta. Kita buat lagi di bagian sudut lancip ini ya. Sudutnya kita sebut aja dengan alfa. Maka kita bisa cari perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Yang pertama, sin alfa. Sin tadi rumusnya adalah depan per miring. Nah, alfa letaknya di sini. Depan adalah sisi C. Miring adalah sisi B. Berarti nilainya adalah C per B. Lalu cos. Cos alfa. Nilai cos samping per miring. Ini sudut alfa, sampingnya berarti sisi A, miringnya adalah sisi B. Nah, berarti A per B. Ini ya, kita beri nama dulu. A adalah sisi samping, C adalah sisi depan, dan B adalah sisi miring. Karena kita melihatnya dari sudut alfa. Bagian samping, bagian depan, bagian miring. Kita lanjut lagi, tadi sudah sampai cos, lanjut ke tan. Tan tadi dirumuskan dengan desa, depan per samping. D berarti C, samping berarti A. Berarti kosekan tinggal kebalikannya ya. Kosekan alfa berarti B per C. Sekan alfa berarti B per A. Sedangkan tan, kotan alfa nilainya adalah A per C. Seperti ini. Nah, ini perbandingan dari trigonometri dari suatu segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita coba masuk ke suatu contoh. Misalkan saja diketahui suatu segitiga. Segitiganya mau hadapnya kemana saja, patokannya adalah siku-sikunya ya. Kita beri nama dia dengan P, Q, dan R. Nah, di sini kita punya misalkan saja panjangnya ini 3, panjang PQ 3 dan panjang PR adalah 4. Pertanyaannya adalah A, tentukan panjang PERQ. Nah, tentukan panjang RQ. Yang kedua, tentukan nilai perbandingan trigonometri di sudut R. Tentukan perbandingan
trigonometri di sudut R. Misalkan kita akan cari semuanya. Oke, kita mulai. Yang pertama, RQ adalah bagian dari sisi miring. Maka untuk mencari RQ kita menggunakan aturan Pythagoras. RQ kuadrat nilainya adalah PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Tinggal kita masukkan. PR kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nilai PQ, nilai RQ, kita cari RQ ya, adalah 16 ditambah 9. Berarti kita punya RQ kuadrat nilainya adalah 25. Sehingga RQ adalah akar dari 25, nilainya adalah 5. Sehingga kita tahu RQ nilainya 5. Untuk yang B, tentukan perbandingan trigonometri di sudut R. Berarti sudut R ini yang ditanya. Maka kita bisa tahu angka 3, sisi PQ ini adalah daerah depan. Sisi PR ini adalah daerah samping. Dan sisi RQ adalah daerah miring. Sehingga kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Yang pertama sin R. Sin depan per miring. Tinggal kita masukkan. Depannya angkanya 3. Miring sisinya adalah 5. Berarti 3 per 5. Yang kedua cos R. Rumus cos adalah sami. Berarti samping nilainya adalah 4. Miring nilainya adalah 5. Lalu tan R. Tan desa. Depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kalian bisa melanjutkan sendiri untuk nilai kosekan, sekan, dan kotan yang mana tinggal kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Pada segitiga PQR, ini bukan KLM ya, tapi PQR. Kita ganti dulu. Ini segitiga PQR, di bawah ini nilai dari sin alfa ditambah sin beta adalah berapa? Oke. Di sini kita sudah punya segitiganya ya. Yang ditanya adalah sin alfa ditambah dengan sin beta. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah sudutnya. Yang pertama di sini sudutnya alfa. Maka perhatikan alfa. Sin rumusnya depan. Nah, ini depannya. Sama miring. Mana? Miring tuh depannya siku-siku. Ini bagian miringnya. 10. Berarti kita tahu nilai sin alfa adalah 8 per 10. Jadi sisi miring itu selalu di hadapannya sudut siku-siku ya. Nah, selanjutnya ini ada sin beta. Beta letaknya di sini. Sin rumusnya adalah depan per miring. Depan dari beta adalah 6. Miringnya adalah 10. Berarti ditambah dengan 6 per 10. Tinggal disederhanakan saja. 8 ditambah 6 adalah 14 per 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut, soal kedua. Sin alfa nilainya 12 per 13 dengan alfa lancip. Lancip ini artinya apa? Nilai sudutnya kurang dari 90 derajat, berarti kita tahu letaknya ada di kuadran 1. Nah, ini menunjukkan kuadran 1, berarti nilai semuanya selalu bernilai positif ya. Kita sudah pelajari di trigonometri 2, masalah positif dan negatif dari suatu nilai trigonometri. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah kalau cos alfa? Kita jabarkan. Di sini kita punya sin alfa. Nilainya adalah 12 per 13, di mana sin dirumuskan dengan depan per miring. Nah, sekarang kita gambarkan supaya mudah membayangkan. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, ini siku-siku, kita letakkan saja alfa. Letaknya di mana? Di bagian sudut lancipnya. Boleh di sini, boleh di sini, bebas. Paling enak kalau di sini, alfa. Depan, nah ini sudut alfanya di sini, di depan. Nah, berarti sisi yang di sini. Ini panjangnya adalah 12. Lalu miring. Nah, ini miring depannya siku-siku. Ini miringnya. Berarti nilainya adalah 13. Yang ditanya adalah cos alfa.
Nah, cos rumusnya adalah sami, samping per miring. Nah, di sini kita punya samping letaknya di sini. Ini sudut alfanya, berarti ini bagian samping. Samping diperoleh dari Pythagoras. Berarti kita cari dulu. Nilai samping kuadrat, nilainya adalah miring kuadrat kurangi yang tegak ya, kan gitu. Jadi kita punya ini 169 kurangi 144. Ini samping kuadrat. Berarti samping kuadrat nilainya adalah 25. Berarti nilai yang samping adalah akar dari 25, nilainya adalah 5. Berarti tinggal kamu masukkan aja, sampingnya 5, miringnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah 5/13, jawabannya yang C. Seperti itu cara mengerjakannya.